Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa di Widijo Channel ya. Teman-teman, kalau kita dalam suasana hati yang bahagia, bersyukur, itu adalah suasana di mana spiritual kita itu berada pada posisi yang benar ya. Tapi ketika rasa syukur dan kebahagiaan itu mulai luntur atau mulai hilang, itu berarti posisi kehambaan atau posisi spiritualnya mungkin kurang pas ya, harus perlu introspeksi diri kembali, seperti itu ya. Ini adalah masalah rasa yang seringkali orang memahaminya sebagai suatu hal yang karena suatu hal yang tidak nampak, sehingga rasa itu seringkali menjadi suatu pertanyaan besar bagi orang-orang yang belajar atau ingin memahami tentang spiritual. Tapi pada kenyataannya bahwa orang yang mendalami spiritual itu biasanya adalah kedamaian itu akan mereka dapatkan dengan sebenarnya. Nah, itulah uniknya kenapa kita harus mulai belajar tentang apa itu spiritual ya. Kalau kita masalah spiritual atau kebatinan itu adalah hal yang kadangkala orang memandang sebelah mata, tapi kenyataannya bahwa sesuatu yang kita lakukan ini adalah berawal dari sesuatu yang ada dalam diri kita ya, dari rasa. Ibarat orang Jawa mengatakan manungso itu adalah manunggaling rasa. Manunggaling rasa itu artinya rasa-rasa yang ada dalam diri kita itu mengendalikan pikiran kita, dan kita melakukan suatu tindakan itu karena sebuah rasa yang bergejolak dalam hati kita. Kalau rasa itu dikira benar atau baik, pasti pikiran dan tindakan atau perbuatannya benar. Tapi dikala rasanya sudah salah, pikirannya pun akan jadi salah dan tindakan pun jadi salah. Jadi mengapa kita perlu sekali memahami tentang diri kita, tentang rasa yang ada dalam diri kita, karena rasa itu sangat berpengaruh dengan tindakan atau perbuatan kita ya, seperti itu. Jadi memang pelan-pelan belajar tentang itu, dan kita butuh teman, ibaratnya butuh teman ngobrol untuk mendalami hal itu ya. Terutama kalau masalah rasa ini berhubungan dengan suatu energi atau bagian dalam diri kita. Kalau kita mengenal yang namanya cakra atau dalam diri kita, itu kan ada titik-titik energi, yang dimana titik-titik energi itu kalau diolah dengan benar maka akan menghasilkan suatu hal yang positif, karena itu berpengaruh dengan hormon, juga pengaruh dengan daya tangkap kita, rasa kita terhadap sesuatu yang ada di sekeliling kita. Dan sering ada satu pertanyaan, apa benar pada diri manusia itu ada suatu titik energi yang harus dikelola atau digunakan untuk memahami dirinya atau memahami tentang sekelilingnya? Itu memang ada ya, bahwa dalam diri manusia itu memang ada suatu energi yang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang, atau yang bisa cuma dirasakan dan bisa dipelajari melalui ilmu rasa. Dan banyak sekali orang-orang yang pelajari tentang itu, dan ini adalah salah satu hal yang mungkin bisa sebagai suatu acuan bahwa betapa pentingnya kita mengenal atau belajar tentang diri kita ya. Karena ketika kita mengenal diri kita, mengenal rasa kita, itu akan lebih mudah kita untuk berpikir yang baik atau yang benar, dan membuat tindakan atau sikap perbuatan yang baik dan benar. Dan seringkali kita melakukan hal yang mungkin kurang adab, kurang sopan, atau kurang baik. Memang manusia itu ya seringkali melakukan suatu kesalahan, dan itu adalah
hal yang awalnya memang berada dalam batinnya salah, pasti pikiran dan tindakannya salah. Makanya supaya kita bisa belajar tentang tindakan apa yang benar, itu tentunya harus belajar tentang diri. Dan teman-teman banyak ini yang kita akan bisa sharing, bisa ngobrol supaya kita lebih bisa mendalami tentang diri kita masing-masing. Bahwa ada yang belajar ini, belajar itu kan banyak sekali ya. Dan di Widi Jawa Channel sekilas memang kita belajar tentang itu ya, belajar tentang itu, terutama kalau kita mengenal tentang yang namanya weton ya. Weton itu adalah salah satu bentuk cara, yaitu supaya kita bisa mengenal karakter kita, sifat kita, sehingga kita bisa memahaminya dengan lebih mudah ya. Itu adalah salah satu saja. Memang banyak cara atau mungkin banyak tempat atau kelompok-kelompok tertentu yang belajar tentang diri untuk mendalami dirinya. Tapi dalam Jawa itu memang ada yang namanya weton ya. Weton itu adalah hari kelahiran, dan karakter-karakter di hari kelahiran itu juga memiliki karakter yang berbeda, sehingga dengan weton itu kita bisa belajar tentang suatu karakter diri. Itu yang paling penting ya, tidak bersifat yang apa ya, sifat klinik itu bukan itu kalau kita belajar tentang itu. Tapi ada juga bagaimana kita belajar tentang suatu yang berhubungan dengan lingkungan atau alam ya, lingkungan atau alam. Saya pernah berpikir bahwa ini adalah suatu rumus-rumus yang diberikan oleh leluhur kita untuk memahami diri, juga memahami sekitar kita melalui suatu yang namanya hitungan weton seperti itu ya. Teman-teman ada yang bertanya sekilas tentang weton Senen Legi ya. Weton Senen Legi itu karakternya memang kalau Senen Legi itu memiliki naftu 9 ya, Senen 4 Legi 5, jadi memiliki naftu 9. Ibaratnya naftu 9 itu kalau masalah pekerjaan ini biasanya berhubungan dengan air ya. Bisa Anda jualan air, atau juga ibaratnya jualan bensin, atau mengelola suatu yang namanya pengairan, itu bisa yang berhubungan dengan air ya. Kalau arah rezekinya ini ibaratnya Anda mendirikan warung atau tempat toko atau apa. Kalau Senen Legi itu kan titik lemahnya berada di sebelah timur ya. Jadi disarankan ini tidak menghadap ke timur ya. Selain menghadap ke timur itu boleh kalau Senen Legi ya, karena titik lemah atau nogodinonya itu berada di timur. Kalau kita ngomongin masalah itu bisa dikaitkan dengan karakter Senen Legi. Karakter Senen Legi itu orangnya memang harus memiliki kesabaran yang tinggi, karena ibarat satu weton itu ada weton yang memiliki karakter yang kuat ya, harus tahan uji, harus bisa menerima suatu yang mungkin berat, tapi ketika Senen Legi ini mampu untuk bersabar, mampu untuk ikhlas dengan suatu yang dijalaninya, maka akan menghasilkan suatu yang begitu luar biasa. Seperti itu ya sekilas. Dan ini adalah suatu hal yang seringkali bisa kita pahami dengan pelan-pelan saja, karena kita belajar tentang hal yang tidak terlihat mata, berhubungan dengan rasa, sehingga kita bisa mempelajari tentang rasa untuk menuju suatu rasa damai, rasa bahagia yang sebenarnya, yang sejati itu bagaimana. Nah, baik teman-teman, mungkin nanti bisa disambung di video berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.